Di depan rumah ditanam pohon durian. Di belakang rumah ada pohon mangga dan tomat. Jamaah Masjid Al-Hilal suka pengajian. Karena itu semoga masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mana? Senang? Ya. Tapi ya kalau masuk surga itu nggak ngantuk potongannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya turut merasakan kesenangan dan merasakan kebahagiaan, di mana tadi disebutkan jamaah Masjid Al-Hilal ini semuanya kompak dengan sukaria, ya kan? Beli sajadah kompak dan senang, ya. Sholat senang, puasa senang, buka puasa bareng senang, ya kan? Sholat tarawih senang juga kan, Ibu? Memang kita itu menjalankan agama itu memang dengan senang, karena semua Allah perintahkan kepada kita itu supaya kita senang. Sholat itu menyenangkan, betul? Gimana? Sholat itu membahagiakan. Puasa itu juga menyenangkan. Bahkan lapar itu senang kita itu lapar. Ini nggak bisa dirasakan kalau bukan oleh orang yang beriman. Lu lapar senang. Buka puasa, tambah senang. Sholat tarawih, setelah sholat isya, senang, gembira. Karena memang ajaran Islam itu semuanya menggembirakan. Zakat senang, sedekah tambah senang. Umroh gimana, Bu? Umroh? Haji gimana? Senang, ya kan? Mau bantu? Ke pasar membeli buah durian, cakep, ya kan? Durian dimakan bersama teman. Siapa saja yang suka pengajian, semoga umroh cepat bersama Ustaz Samlan. Mana umroh senang? Haji senang. Karena memang syariat Islam itu semuanya menyenangkan. Tadi ayatnya dibaca juga, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi sholat itu bukan menyulitkan, puasa bukan menyulitkan, zakat bukan menyulitkan, beli karpet untuk sholat bukan untuk menyulitkan, tapi untuk membahagiakan, senang. Punya anak juga senang, betul Ibu? Ya kan? Punya suami senang, betul? Bapak punya istri senang, ya. Atau ada yang sudah bosan? Itu semua syariat Islam membahagiakan dan menyenangkan. Oleh karena itu, ya saya ingin ikut juga, paling enggak ya ikut senang lah. Ya, ikut senang di masjid ini karena semuanya bahagia, tentram, dan semoga semuanya panjang umur. Nah, dalam kesempatan ini singkat insya Allah ada cerita yang sangat menarik tentang, ya ini ada kaitan dengan nuzulul Quran, ada kaitan dengan kitab Al-Quran. Meskipun cerita ini pada zaman Nabi Sulaiman, dan perlu kita ketahui Al-Quran itu sebenarnya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai edisi yang terakhir. Sebelumnya itu ada kitab-kitab, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, Injil, dan juga ada yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu ya sama, lembaran-lembaran yang berupa kitab. Karena memang umat manusia itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kitab,
tanpa pedoman, tanpa undang-undang, semua dikasih. Nah, edisi terakhirnya itu yang disebut dengan Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak disimpan, tetapi diwariskan kepada semua umatnya dimanapun berada, yang Arab maupun yang bukan Arab. Kitab itu di samping sebagai pedoman hidup, kitab itu sekaligus sebagai mukjizat, sebagai mukjizat. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar. Mukjizat-mukjizat yang terdahulu itu kalah dengan Al-Quran ini. Maka Al-Quran itu sering disebut sebagai mukjizat terbesar. Kenapa terbesar? Karena memang relevan di seluruh keadaan dan diwariskan, bukan hanya dipegang oleh Nabi saja, tapi diwariskan kepada semua umatnya. Gimana? Senang nggak ibu? Dapat warisan? Halo? Dapat warisan, senang nggak? Senang nggak? Dapat warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kebagian, tidak ada yang tidak kebagian, asal mau. Nah, di zaman Nabi Sulaiman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Nabi Sulaiman itu mengumpulkan semua pembantunya, menterinya, bahkan pembantu dan menteri atau masyarakatnya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, termasuk jin dan binatang. Karena Nabi Sulaiman punya kekuasaan itu, kekuasaannya digunakan untuk mengajak semua makhluk itu tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak dibiarkan ada makhluk tidak mau tunduk kepada Allah, termasuk jin. Gitu. Burung juga begitu. Maka ada burung hudhud. Burung hudhud itu juga dipakai oleh Nabi Sulaiman, diajak oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Salah satu diantaranya untuk berdakwah. Itulah burung hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman belum tahu itu. Burung hudhud tahu kalau ada yang belum mendapatkan dakwah, belum mendapatkan ajaran Islam, maka Nabi Sulaiman pasti akan mengirimkan sesuatu untuk ngajak masuk Islam. Tidak ada, jangankan manusia, ular apapun semuanya diajak untuk masuk Islam. Dan memang pada umumnya kalau binatang-binatang itu sudah Islam pada umumnya. Yang belum Islam itu biasanya dua aja. Siapa? Jin dan manusia. Ular itu Islam. Ya, babi itu pun juga Islam. Karena tunduk dan patuh kepada Allah. Nggak ada yang macam-macam. Apalagi matahari, bulan, dan bintang. Nah, ini ada ternyata di sana. Raja dan masyarakatnya tidak Islam, menyembah matahari. Gitu. Singkat cerita, berdasarkan laporan burung hudhud, karena dia ini menyembah matahari, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikirimin surat, lalu kemudian ya diajak masuk Islam. Tapi ternyata mereka belum langsung mau, malah mereka rajanya itu mengirimkan suap, dan suap itu ditolak. Lalu kemudian mereka mau datang. Ratunya perempuan datang, belum tahu juga nih kenapa datang. Tapi Nabi Sulaiman menggiring supaya mereka itu nanti datang betul-betul dalam kondisi muslimin. Qabla ayyatuni muslimin, supaya ya
Mereka itu nanti datang kepadaku dalam kondisi muslimin, Islam, berserah diri. Maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada semua yang hadir, siapa yang bisa membawa singgasananya. Coba bayangkan, siapa yang bisa ngambil singgasananya di sana yang jauh itu sebelum dia datang ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jin Ifrit tampil. Jin Ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa singgasananya itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Dan Ifrit mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku sangat kuat dan terpercaya. Karena disebutkan jin Ifrit itu jin terbesar. Gunung bisa diangkat dalam waktu yang sangat cepat. Itu jin Ifrit. Tapi ternyata Bapak dan saudara-saudara sekalian, disebutkan Nabi Sulaiman masih ingin ada yang lebih cepat. Itu masih kurang cepat. Di satu sisi Nabi Sulaiman ya punya maksud, jangan izin yang lebih kuat. Dan ternyata benar, ada yang lebih kuat, yaitu qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada lelaki yang dia dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, dan ilmunya ini dari kitab. Dari kitab. Kalau sekarang ya dari kitab Al-Quran, begitu. Dari kitab. Dia mengatakan, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau berkedip. Jadi sekedipan. Allahu Akbar. Dan betul, ternyata langsung ada pada saat itu. Sehingga sana Ratu Bilqis itu ada saat itu juga. Maka Nabi Sulaiman kemudian berkata, hada min fadli Rabbi. Ya Allah, ini adalah berkat karunia darimu, karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur? Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Itulah Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ini dari seorang yang ahli, yang punya ilmu dari kitab, yaitu Al-Quran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena itu ini yang kita ambil pelajaran penting. Siapa saja yang ingin hebat, segera kuasai ilmu dari Al-Quran. Ini tidak akan terkalahkan, tidak akan ada yang menandingi. Tapi sekali lagi ilmu. Hari ini kita menyaksikan betapa canggih perang Iran sama Amerika. Kalau dulu perang itu pakai bedil dan seterusnya, ini sekarang enggak lagi, pakai model pencet aja, perang dari jarak jauh. Gimana, heran kan? Ya, mengherankan. Dan ini membahayakan memang. Andaikan masuk ke kita, nggak bisa apa-apa kita nih. Ya, nggak bisa apa-apa kita. Kalau perang hanya pakai bedil-bedil nggak bisa apa-apa. Perang sekarang nggak begitu lagi. Perang sekarang itu tinggal di belakang layar, tinggal pencet kayak main game. Dan ceritanya di antara yang memainkan itu perempuan. Ya, kayak main game. Ya itu, siapa itu? Rumah pemimpin Iran itu dibom dari jauh-jauh dan pas nimpa di rumah. Pada dari mana jauhnya? Begitu juga sebaliknya. Gimana? Mengherankan, menakjubkan. Tapi percayalah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu nanti tidak akan ada yang bisa mengalahkan kecuali umat Nabi Muhammad SAW yang punya ilmu dari Al-Quran. Yang punya ilmu dari Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengejarnya kalau hanya dengan belajar teknologi. Percaya, kita sudah tertinggal jauh kalau soal teknologi. Tidak akan bisa mengejar. Saya ingin sampaikan, kita tidak akan bisa mengejar. Kalau kita ingin mengalahkan Amerika dan yang lain itu dengan belajar teknologi hari ini, kita tidak akan bisa mengejar. Tapi bukan berarti kita nggak boleh belajar, silakan belajar. Tapi kita tidak akan bisa mengejar. Sebagaimana kita tidak akan bisa, dan zaman itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan jin ifrit yang sangat berdaya itu, kecuali dengan ilmu Alkitab, kecuali dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad, saya ingin tanya, Nabi Muhammad itu menang melawan kafir Quraisy itu karena senjata Nabi Muhammad yang lebih hebat? Bukan kan? Bukan. Karena kalau senjatanya Nabi Muhammad dan para sahabat itu kalau dibanding dengan senjatanya Abu Jahal, kalah jauh. Kafir Quraisy itu senjatanya hebat-hebat itu sudah. Termasuk di perang Khandaq itu Nabi Muhammad dibanding dengan mereka ya jauh sekali. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu menang? Iya, usaha besar dilakukan, senjata juga dikerahkan. Tapi kalau persoalan senjata kalah dengan mereka. Menangnya letaknya di mana? Menangnya letaknya di dada Nabi Muhammad dan para sahabat ada Al-Quran. Ada Al-Quran di dalamnya. Dan Al-Quran itu bukan sekedar di dada, bukan juga sekedar di lisan, tapi diamalkan, dipahami sungguh-sungguh, bukan sekedar dilantunkan ibu-ibu, bapak, tapi memang diamalkan, dihayati. Maka itulah melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat di situ. Ini juga begitu. Disebutkan di dalam Al-Quran, seseorang yang berada di sisi Nabi Sulaiman itu adalah orang yang punya kitab. Al-Quran berada di dalam jiwanya. Lalu disebutkan sebentar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba singgasana Bilqis itu datang di situ. Dan karena itulah maka Bilqis tidak ada lagi alternatif melihat singgasana yang ada di tempat Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa terjadi? Singgasananya duluan datang dibanding dia dan tentaranya. Dan kemudian diukir sedemikian rupa, ditambah lagi dengan kemegahan yang ada pada diri Nabi Sulaiman. Maka apa akhirnya yang terjadi? Kemenangan tidak perlu melalui peperangan. Bilqis dengan bala tentaranya datang, muslimin datang langsung berserah diri masuk Islam dan mengikuti Nabi Sulaiman. Karena itulah Ratu Bilqis mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, langsung, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku menyatakan diri masuk Islam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin, kepada Allah Rabb, Tuhan semesta alam. Karena itu pesannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, wariskan Al-Quran dan anak-anak Al-Quran. Iya, silakan suruh belajar ke sana kemari, dan juga boleh dikasih warisan harta benda. Tapi yang paling penting adalah wariskan Al-Quran. Pastikan anak-anak kita belajar Al-Quran dan memiliki ilmu dari Al-Quran. Jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan.
Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling kaya, sebaik-baik kamu adalah yang paling tinggi jabatannya, bukan. Ternyata Nabi menyebutkan sebaik-baik orang di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mengajarkannya, dan tentu saja mengamalkan. Dan inilah nanti anak-anak kita, generasi yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Quran inilah yang akan menandingi teknologi canggih yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam. Insya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Tidak mungkin Al-Quran ini kalah dengan senjata-senjata yang dibuat oleh manusia. Senjata apapun tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Sebagaimana hebatnya Fir'aun kalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Maka begitulah juga di akhir zaman ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan mukjizat Al-Quran. Maka silakan anak-anak kita dipastikan untuk memiliki Al-Quran, bukan sekedar di tangan, bukan sekedar di laci, tapi ada di dalam hati, ada di dalam pikiran, ada di dalam amal perbuatan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pak Ketua. Mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari kekacauan, dari fitnah, dari peperangan-peperangan yang membinasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan semoga melindungi anak-anak kita semuanya. Semoga anak-anak kita nanti ini menjadi anak-anak, menjadi manusia-manusia yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga khususnya jamaah Masjid Al-Hilal ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di tempat ini lahir generasi yang nanti membawa kejayaan, membawa keberkahan, membawa keamanan, menjadi pemimpin-pemimpin baik di daerah ini maupun di mana saja berada, membawa cahaya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.